أكبر الله أكبر كبير والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, pengarang kitab membahas satu bab tentang sirat. Sirat itu adalah sebuah jembatan yang membentang di atas neraka. Semua orang pasti akan lewat jembatan sirat. Dalam keterangannya, jembatan sirat itu tajamnya lebih tajam dari pedang. Kecilnya rambut dibelah 7. Nah, kadang tidak terpikir dengan gitu. Rambut dibelah 7 itu sebesar apa jembatan itu. Tapi keterangannya ya seperti itu, bapak-bapak. Kita harus beriman, harus percaya, ya kan? Sebab semuanya bersumber dari Al-Quran. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan jembatan sirat itu jarak 3000 tahun perjalanan ada satu pos, ada satu gardu. Nah, kemudian jarak 3000 tahun lagi ada satu gardu lagi. Nah, gitu. Nah, setiap orang pasti lewat. Ada yang berjalan kaki nyebrang, ada yang berlari, ada yang terbang bagaikan kilat, nah gitu. Dan ada yang rombongan. Semua itu akan melewati jembatan itu. Nah, dikisahkan ada satu rombongan mau nyebrang, tapi tidak berani melangkah rombongan ini.
Lalu datang malaikat, kenapa kamu tidak nyebrang? Apa yang menghalangi kamu? Wah, kami takut dengan api neraka. Nah, kamu kan waktu di dunia, kata malaikat, ketika kamu menemui lautan, pakai apa kamu nyebrang? Ya naik perahu lah. Nah, lalu diberikan kepada rombongan tadi satu perahu, yang di dalam perahu itu ada masjidnya. Bisa dibayangkan Pak, seperti apa namanya, perahu Kajang Lako itu kan. Nah, tapi masjid bentuknya. Nah, dikasihlah perahu, nyebranglah rombongan ini. Nah, lalu ditanya, ini rombongan siapa nih? Ah, inilah rombongan orang yang rajin sembahyang ke masjid. Yang rajin sembahyang ke masjid. Yang tidak ada rajin sembahyang ke masjid, tidak ada masuk rombongan itu. Ah, apa Pak? Naik ketek. Naik ketek Bu. Tidak bisa. Naik perahu Kajang Lako tidak bisa. Gitu. Nah, diceritakan dalam kitab itu. Asik bacanya Pak. Ini cerita dalam kitab itu, cerita tentang gaib semua. Tentang hal-hal yang tak terbayangkan oleh kita. Ini bersumber dari Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dakhulu, masuklah kamu ke dalam neraka Jahannam ini khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Nah, ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang kafir mereka masuk ke dalam neraka Jahannam berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka orang-orang kafir itu masuk neraka Jahannam berkelompok-kelompok. Dan ketika sampai di pintu neraka, maka putihat abwabu jahannama, maka dibukakanlah pintu neraka, kemudian disuruh masuk. Dikatakan kepada mereka, bukankah dulu di dunia sudah ada datang kepada kamu seorang rasul yang mengingatkan kamu tentang hari pertemuan sekarang nih, tentang hari kiamat ini? Qalu bala, benar, dulu waktu kami masih hidup ada seorang rasul. Sudah itu ada juga seorang ustadz yang mengingatkan tentang hari kiamat, hari pembalasan. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi waktu itu kami cuek baik. Kami sibuk cara kami lah. Ya kan? Tak mau ngaji, tak mau apa, disajak ngaji, tak peduli. Ibu-ibu juga macam itu. Dipanggil-panggil, ibu-ibu cepatlah ke masjid, ustaz sudah datang. Datang bertiga. Pakai nyanyi-nyanyi, ibu-ibu perhatian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Pakai mic lagi, manggil kawannya. Ibu-ibu yang lagi malas ngaji di rumah jawab, ibu-ibu saya tak ngaji karena saya lagi nyuci celana suami, semalam ngompol 2 kali.
Diajak ngaji tak mau ngaji, diajak ke masjid tak mau ke masjid. Masih hidup, lah mati baru nak ke masjid, nak minta semayangkan di masjid. Tak sepang buat malaikat. Mumpung masih kolai ibu ya. Itu. Jadi orang kafir juga berombong-rombongan dia masuk dalam neraka jahanam. Masuklah kata mata malaikat. Tuh. Sebaliknya orang yang bertakwa itu kan disebutkan dalam Quran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera kamu masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dipersiapkan untuk orang yang takwa. Siapa itu orang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik ketika lagi senang maupun ketika lagi susah. Kalau lagi senang kita bersedekah masih mendingan, duit banyak. Tapi ada orang yang sedekah ketika lagi sedang sulit, dia sedekah. Itu hebat. Sedekah itu tidak harus mesti nunggu kaya, betul tidak? Apapun bisa kita sedekahkan. Ada duit, sedekah duit. Ada makanan, sedekah makanan. Ngantar berbuka puasa, ngasih minum air ustad, air minum, ada sedekah juga. Ada minum tadi, ada lah. Tuh sedekah. Tak payah nunggu kayu. Bahkan senyum baik kata Nabi kepada orang lain itu adalah sedekah. Itu senyum kepada orang lain itu sedekah. Berarti pengertian sedekah itu luas. Nengok ibu-ibu senyum sedekah. Ibu nengok laki balik kan, laki balik assalamualaikum kata laki. Ibu senyum. Itu sedekah. Jadi mulai besok pagi laki balik senyum. Walaupun tak ada bagi duit, enggak. Yang penting senyum itu sedekah. Gitu. Nah, orang bertakwa tadi tuh wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa mereka masuk ke dalam surga berkelompok-kelompok. Ada kelompok para nabi, para solihin, para mujahid, pejuang-pejuang Allah, berkelompok-kelompok. Bahkan nanti umat Islam juga masuk berdasarkan pintunya masing-masing. Ya kan? Ya, disebutkan dalam hadis, ya, man kana min ahli shalah fayadkhulu min abwabis shalah. Barang siapa yang ahli salat, maka dia akan masuk melalui pintu, namanya pintu salat. Barang siapa yang ahli sedekah, yang rajin sedekah, dia masuk melalui pintu sedekah. Dan barang siapa orang yang ahli puasa, dia akan memasuki pintu selain daripada yang lain. Namanya pintu Rayyan. Apa? Pintu Rayyan. Itu. Pintu Rayyan, pintu puasa. Jadi bapak-bapak yang puasa siang tadi, malam nih sholat tarawih, masuk pintu Rayyan tuh. Yaitu ada puasanya, sholat tarawih malam. Cuman ya sholat tarawihnya betul-betul. Jangan yang main-main. Tadi siapa anak-anak yang main-main? Ada cerita orang dusun tuh. Karena asik merokok, enak. Ya, sudah berbuka, merokok-rokok depan masjid di Samsu. Wah. Beduk berbunyi, tur beduk Isa berbunyi. Matikan rokok. Taruh di kuping rokok tadi. Semayang belakang imam, rupanya kipas angin ini kencang.
Pas imam sujud, lagi sujud, kupingnya berasap api rokok, hidup balik rokok tadi. Pas sujud rukuk, tepis kayaknya masuk kain Pak Imam tuh, meloncat-loncat Pak Imam tuh. Ya. Makanya kita salat mangqama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, ya kan? Dengan iman dan dengan ihtisab, sungguh-sungguh kita. Jadi sungguh-sungguh, macam kira-kira tadi apa namanya salat tarawih kita macam mana ibu-ibu? Terlalu cepat, lambat atau sedang? Sedang. Ada tu lain pula. Baru masuk Pak Imam tu, Pak Imam katanya, malam kau semayang tarawih gigi 4 yo. Dipesannya semayang tarawih gigi 4. Payu kata Pak Imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, long, Assalamualaikum, selesai. 20 rakaat, 7 menit. Apa kan rakaat anak SMP, kau baru imam, berkeringat galau gitu, kata dia. Iya, dah dengan tu. Iya, tapi macam mana nenek-nenek di belakang tu yang asam urat. Allah Akbar, pontang panting. Belum sempat ruku, imam lah sujud, belum sujud lah tegak pula. Yang kena penyakit bengek itu berasap, langsung mati situlah. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu salat, tapi bersabarlah dalam salat itu. Sabar, ikhlas. Ikhlas penting ibu-ibu. Ada 3 kepala desa nyalon kepala desa semayang tarawih separi Ramadan. Ketiga-tiganya nak jadi kepala desa kalau Ibrahim, Musa, Ali. Nyalon kepala desa. Preman. Nyalon kepala desa bertiga tu. Tegak belakang imam. Pak Imam pun mantap pula. Pas semayang tarawih, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, sampai ke ujung ayatnya suhufi Ibrahim wa Musa. 2 orang calon, wah senang bukan main. Ibrahim dengan Musa, mantap nyela imam kok, kata dia. Nama awak disebutnya, yang sedih siapa? Ali. Ada hebat imam kok. Nama awak dah ada sebut ni. Awak pun nyalon kok, kata dia. Panggil dia, Pak Imam sini dulu. Kenapa Ibrahim dengan Musa apa yang kau sebut? Aku dah ada kau sebut. Aku kau nyalon juga. Jadi macam mana? Malam besok jangan ada sebut nama aku. Yolah. Imam Bahlul pun ikutlah pula. Allahu Akbar, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, sampai ke ujung suhufi Ibrahim wa Musa, Ali juga. Bahlul imam tu ya. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, ada kejadian-kejadian semacam itu, ada spontan bapak-bapak, kadang tidak direncanakan. Itu ada khotib semayang Jumat, harilah jam 12, ngejar waktu. Khotib tadi pakai motor sampai ke masjid. Bilal sudah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kata Bilal. Khotib tadi baru nyampe depan masjid. Baru nyampe depan masjid, turun dari motor, langsung ngambil tongkat, langsung naik ke atas. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Makmum bukannya jawab salam, tapi pada ketawa galau-galau. Ngapa ketawa? Karena khotib tadi pakai helm naik mimbar. Jadi ado-ado bapak-bapak. Jadi mudah-mudahan kita yang sholat tarawih malam ini sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa orang yang sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan dengan iman mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosanya. Tadi nyeberang jembatan Siratul Mustaqim itu kita sudah dijemput dengan perahu Kajang Lako. Ada pakai ketek, mantap perahunya. Dan mudah-mudahan yang rombongan-rombongan tadi, mudah-mudahan kita satu kloter, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya kita nasta'in wa ya Allah